Shalom. Ibadah wanita kaum ibu dirangkaikan dengan syukuran hari ulang tahun ke-83 wanita kaum ibu Sinode Gemim di sore hari ini, Jumat tanggal 27 November di tahun 2020, di masa pandemi COVID-19. Ibu-ibu Tuhan dari kolom 1 sampai dengan kolom 22 akan beribadah, dan ibadah ini akan dipimpin oleh Ibu Pendeta Jenny Tulengen, Sarjana Teologi. Kepada Ibu kami persilakan. Ibu-ibu yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita mulaikan ibadah ini. Kita melakukan bersama Kidung Jemaat nomor 454, indahnya saat yang teduh sambil berdiri. Kepada kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang tetap setia untuk selama-lamanya dan tidak meninggalkan perbuatan tangannya. Amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara-saudara. Amin. Roma 14 ayat 17 sebagai ayat yang membimbing kita dalam ibadah ini. Sebab kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera dan sukacita oleh Roh Kudus. Ajaib anugerah ajaiblah anugerah Tuhan, anugerahnya Yesus lebih dalam dari laut besar, laut yang besar. Anugerahnya yang sempurna bagiku, yang menutupi segenap celaku.
Kau besarlah dari dosaku. Besarkan nama Yesus yang terindah, pujimu. Jemaat silakan duduk. Marilah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan Allah kita dan mengaku dosa kita kepadanya. Mari kita berdoa. Inilah kami Tuhan, wanita kaum ibu yang ada di Jemaat Zaitun Karombasan Rano Tanak Weru, yang sedang menikmati persekutuan beribadah ini dalam sukacita bersama dengan wanita kaum ibu Gemim di perayaan hari ulang tahun ke-83 wanita kaum ibu Sinode Gemim. Kami menyadari Bapa bahwa kami ini umat-Mu yang dipanggil untuk hidup dalam persekutuan di kerajaan-Mu, tetapi yang dalam praktek hidup setiap hari banyak kali mengabaikan Engkau. Kami kurang mampu untuk berjalan sebagaimana yang Kau kehendaki. Kami kurang mampu untuk menjadi contoh dan teladan yang baik bagi anak cucu kami. Kami kurang mampu untuk menjalin hubungan baik dengan sesama kami, padahal kami tahu itu kehendak Tuhan yang ingin Tuhan lakukan untuk kami sekalian sebagai umat-Mu, dan yang kami harus upayakan dalam hidup bersama sebagai umat yang percaya. Kami sungguh sadar bahwa perilaku hidup kami yang menyakiti hati Tuhan muncul dalam berbagai hal, termasuk ketika kami menikmati persekutuan bersama. Dan karena itu Bapa, di kesempatan ini ketika Tuhan beri waktu kami untuk beribadah bersama, maka kami memohon ampuni kami Bapa dari setiap pelanggaran dan dosa kami. Tuntun dan arahkan kami untuk terus hidup sebagaimana yang Kau kehendaki, agar hidup yang menjadi berkat yang kami mulai dari kehidupan keluarga kami betul-betul terwujud melalui peran kami sebagai ibu-ibu, baik di tengah keluarga maupun dalam tugas dan tanggung jawab kami di luar rumah, termasuk di dalamnya dalam pekerjaan-pekerjaan kami. Berkenan kiranya Bapa mendengar pengakuan dan permohonan ini, kami sudah sampaikan kepadamu di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus. Kau yang maha tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Aku lihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya, Kau dapati aku tetap setia. Mari kita berdoa untuk memahami firman Tuhan. Bapa di sorga, saat ini kami hendak membaca dan merenungkan firman-Mu. Tolonglah kami
yang lemah ini. Roh Kudus-Mu kiranya mengerjakan dalam diri kami hikmat untuk dapat mengerti maksud firman-Mu. Sehingga betul-betul firman-Mu ini akan menuntun kami dalam menjalani hari-hari hidup kami ke depan. Baik dalam peran kami sebagai ibu di tengah keluarga, suami bagi istri bagi suami, dan ibu bagi anak-anak kami, tetapi juga dalam tanggung jawab kami di tengah persekutuan yang Engkau percayakan dengan tugas-tugas pelayanan yang kami emban. Dengar kiranya doa kami ini Bapa, kami sudah sampaikan kepadamu di dalam nama Tuhan Yesus firman yang hidup. Amin. Firman Tuhan di saat ini saya akan baca dari Injil Lukas pasal 13 ayat 23 dan ayat 24. Injil Lukas pasal 13 akan dibaca 2 ayat saja, ayat 23 dan ayat 24. Saya baca firman Tuhan untuk kita sekalian. Dan ada seorang yang berkata kepadanya, Tuhan, sedikit sajakah orang yang diselamatkan? Jawab Yesus kepada orang-orang di situ, berjuanglah untuk masuk melalui pintu yang sesak itu, sebab aku berkata kepadamu, banyak orang akan berusaha untuk masuk, tetapi tidak akan dapat. Demikian firman Tuhan. Yang berbahagia dan yang diberkati ialah mereka yang mendengarkan firman-Nya dan yang melakukannya. Amin. Ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, kita bersyukur karena tuntunan dan penyertaan Tuhan kita nikmati sampai hari ini. Bahkan dalam sukacita wanita kaum ibu Gemim di perayaan hari ulang tahun ke-83. Kita telah menjalani masa-masa pandemi COVID-19 dan di dalamnya kita pasti mendapatkan banyak pengalaman. Dan kalau kita renungkan ada banyak makna yang kita peroleh sebagai keluarga. Apalagi dalam peran kita sebagai ibu-ibu dalam keluarga. Kesibukan kerja yang mungkin menyita sebagian besar waktu kita, bagi kita sebagai wanita karir, yang tentu dengannya menyebabkan mungkin suami dan anak-anak merasa terabaikan. Maka di masa pandemi ini kita boleh merasakan lagi hangatnya hubungan satu keluarga. Ada banyak ibu-ibu yang di masa pandemi ini menjadi kreatif, memanfaatkan waktu ketika harus berada di rumah dengan menciptakan sesuatu yang dapat katakanlah menghemat. Bahkan banyak ibu-ibu yang menciptakan lapangan kerja dengan menghasilkan uang untuk menambah pendapatan keluarga. Karena itu di banyak tempat kalau kita saksikan ada banyak ibu-ibu yang memanfaatkan jualan-jualan atau menjual secara online hasil kerja yang diupayakan di masa pandemi. Dan itu bukankah hal yang sangat positif? Dan karena itu pada kesempatan ini ketika kita boleh melewati pergumulan-pergumulan, mari kita lihat itu bukan cuma membawa kita dalam pergumulan tetapi mengantar kita untuk menyaksikan karya Tuhan yang sangat luar biasa dalam hidup kita.
Dan karya-karya kita membuktikan bahwa inilah cara Tuhan untuk menolong kita, menjaga dan memelihara kita dalam situasi yang sulit sekalipun. Kita sudah membaca 2 ayat dari Injil Lukas pasal 13, yaitu ayat 23 dan 24. Yang di dalamnya berisi tanya jawab antara orang yang ada di sekitar Yesus dan Yesus sendiri soal orang yang diselamatkan. Digambarkan dalam pembacaan kita dari jawaban Yesus bahwa orang yang diselamatkan harus melalui pintu yang sesak. Dan untuk dapat melewati pintu yang sesak itu harus berjuang. Artinya apa? Untuk menjadi orang yang percaya kepada Yesus Kristus dan diselamatkan itu bukanlah hal yang mudah. Ada banyak tantangan yang di dalamnya kesulitan, ancaman, dan penganiayaan bakal dihadapi. Dan hanya orang yang bertahan, hanya orang-orang yang mampu melewati tantangan itu yang dapat menikmati kehidupan di kerajaannya. Dan jawaban ini menjadi penting sekali bagi Theophilus yang menjadi alamat dari Injil Lukas ini. Dalam situasi dan kondisinya yang ketika itu dia punya jabatan, dia punya kedudukan, tetapi yang ditantang untuk bertahan dalam iman, banyak hal yang harus dia korbankan, termasuk mungkin jabatan, bahkan kenikmatan dunia yang ketika itu dia nikmati. Nah, saudara-saudaraku yang kekasih, karena itu di ayat 24 disebutkan banyak orang akan berusaha untuk masuk tetapi tidak akan dapat. Menjawab apa yang disampaikan di atas tadi, karena bagian ini hendak mengingatkan kepada Theophilus bahwa dia yang sudah mendapatkan peluang, dia yang sudah mengenal Yesus dengan ajarannya, jangan sia-siakan peluang ini. Sebab banyak orang yang berusaha untuk masuk tetapi tidak akan dapat. Nah, Theophilus yang sudah mendapatkan kesempatan, manfaatkanlah kesempatan itu. Nah, siapa orang banyak yang dimaksudkan dalam pembacaan ini? Yaitu mereka yang hanya ingin bersenang-senang. Mereka yang tidak tahan terhadap tantangan. Bahkan yang dalam pembacaan ini disebutkan yang gemar melakukan kejahatan atau berbuat dosa. Ayat 27 pembacaan kita menyebutkan tentang hal itu. Dengan kata lain, hanya mereka yang sungguh-sungguh beriman kepada Yesus Kristus yang akan menikmati kehidupan bersama Dia di kerajaannya. Nah, saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, luar biasa pemahaman yang coba ditanamkan oleh Yesus kepada orang percaya di zaman itu, yang diangkat oleh penulis Injil Lukas dan disampaikan kepada Theophilus di zamannya. Dalam kondisi di zaman itu, kita tahu ketika orang mulai percaya dengan tantangan-tantangan yang dihadapi ketika itu bukan hal yang gampang. Jemaat mula-mula mengalami itu. Nah, kondisi kita sekarang tentu beda dengan kondisi di zaman penulis Injil Lukas dan di zaman orang percaya mula-mula. Nah, karena itu mari kita lihat beberapa hal yang hendak dia sampaikan kepada kita berkaitan dengan pembacaan kita, 2 ayat dari yang kita baca ini. Pertama, orang ini sudah menikmati keselamatan sebagai anugerah. Anugerah dari Tuhan atau sebagai pemberian yang cuma-cuma. Nah, karena itu tugas kita adalah terus berjuang untuk melawan berbagai hal yang datang berusaha untuk mempengaruhi kita.
Kalau di zaman penulis Injil Lukas ini yang disebutkan dengan tantangan-tantangan adalah hal-hal yang berhubungan dengan ancaman secara fisik dalam hidup orang beriman. Terutama pemerintahan Kekaisaran Romawi pada waktu itu sama sekali tidak menyukai orang-orang Kristen. Dan karena itu di zaman itu ancaman atau tantangan adalah seperti itu. Tetapi di kondisi kita sekarang ini tentu berbeda. Tantangan-tantangan yang kita hadapi masa ini selain daripada lebih dari atau sekitar 8 bulan kita menjalani masa pandemi ini, tapi juga berbagai godaan yang datang dalam kehidupan kita, apalagi dalam peran kita sebagai ibu-ibu. Dari masa ke masa, godaan-godaan itu akan tetap ada, termasuk dalam kondisi kita sekarang ini. Karena itu seperti yang saya katakan tadi, tugas kita adalah berjuang untuk melawan godaan-godaan ini. Godaan yang datang dari si jahat, yang datang dengan berbagai cara. Termasuk di dalamnya upaya-upaya untuk mempengaruhi kita sehingga orang punya pemahaman-pemahaman yang negatif tentang orang lain dan sebagainya. Karena itu saya katakan tadi dia datang dengan memakai berbagai cara untuk mempengaruhi kita agar kita mungkin tidak menyukai orang lain, bahkan dalam kehidupan berumah tangga di antara suami dan istri ada hal-hal kecil yang kadang-kadang dimanfaatkan oleh si jahat yang pada akhirnya membuat kita melupakan bahwa orang ini adalah ibu-ibu Kristen yang harus menjadi contoh, yang harus menjadi teladan, yang harus menjadi tiang doa dalam keluarga. Sehingga anak-anak kita akan menikmati berkat lewat pelayanan kita. Teladan kita untuk berkomunikasi dengan anggota keluarga, dengan suami dan anak-anak itu menjadi hal yang sangat penting yang harus terus diupayakan supaya anak-anak kita, cucu-cucu kita akan belajar tentang bagaimana hidup yang baik bukan dari orang lain tetapi dari kita sebagai ibu-ibu dalam keluarga. Kita tidak bicara tentang bapak-bapak, sekalipun bapak-bapak tentu juga berperan. Tetapi karena ini ibadah wanita kaum ibu, maka saya hendak mengatakan seperti itu. Apa yang harus kita upayakan? Mari kita melihat banyak hal yang dapat mengganggu bahkan mengancam. Jangan sampai peran kita dirusak oleh si jahat. Niat kita untuk melakukan sesuatu yang baik dipengaruhi oleh si jahat. Sehingga pada akhirnya berubah melakukan tindakan-tindakan yang tidak berkenan. Suami cuma ada kesalahan kecil, orang sumeking jadi besar. Akhirnya banyak hal yang kita lakukan yang tanpa kita sadari akan mempengaruhi kehidupan anak-anak, bahkan tentu cucu-cucu kita atau keluarga kita. Hubungan di antara sesama wanita kaum ibu. Di banyak tempat kita menyaksikan hal-hal kecil, cuma hal-hal sepele pada akhirnya menjadikan hubungan di antara ibu-ibu menjadi tidak baik. Padahal kita sebagai ibu-ibu diberi perasaan yang, katakanlah perasaan yang sangat luar biasa untuk menaruh kasih perhatian terhadap orang lain. Karena itulah sebabnya maka kita harus berupaya untuk melihat itu dan memerankan itu dalam hidup kita. Hal-hal yang kalau ada masalah-masalah apalagi secara organisasi itu tidak bisa atau jangan jadi alasan untuk menghambat aktivitas pelayanan kita. Apalagi dalam kehidupan di kolom-kolom kadang-kadang orang cuma ada hal-hal kecil yang mungkin salah diupayakan oleh UPK wanita kaum ibu, kadang-kadang itu jadi alasan. Soni mau hadir di ibadah wanita kaum ibu di kolom maupun di tingkat jemaat dan sebagainya. Mari kita coba melihat dan mengevaluasi, inikah peran kita sebagai orang yang sudah diselamatkan. Pembacaan kita menjelaskan bagaimana Yesus memberi gambaran tentang orang yang layak untuk menikmati hidup di kerajaannya, untuk diselamatkan, jelas dalam pembacaan kita. Hal yang kedua,
Yang hendak disampaikan oleh bagian ini adalah bertahan pada kebenaran adalah kehendak Tuhan yang harus terus dijaga, dipelihara dalam hidup orang percaya, termasuk dalam kehidupan kita. Orang so tahu tuh prinsip-prinsip kebenaran yang orang belajar dari firman Tuhan. Nah, itu yang harus menjadi pegangan kita, menjadi landasan kita untuk berjuang, untuk berkarya. Banyak kali orang pakai orang perasaan yang menjadi ukuran untuk menentukan kebenaran. Bukan perasaan kita atau bukan prinsip kita yang menentukan, tetapi firman Tuhan yang harus menjadi landasan, yang harus menjadi cermin untuk menentukan nilai kebenaran yang sesungguhnya. Dan dari situ kita diajak untuk mari orang pelihara tuh prinsip kebenaran itu dalam membangun hidup. Baik dalam membangun hidup rumah tangga, membangun persekutuan, tetapi juga dalam tugas dan pekerjaan. Ada banyak ibu-ibu yang terjebak dalam pekerjaan-pekerjaan, melakukan berbagai hal yang pada akhirnya orang banyak saksikan ternyata bukan cuma bapak-bapak yang jaga masuk penjara. Tapi juga di dalamnya ada banyak ibu-ibu, termasuk ketika kami melayani dulu ada beberapa yang sekalipun memang bukan dia yang betul-betul melakukan kesalahan. Tapi paling tidak dari bagian ini kita belajar bahwa ternyata seperti itu. Dunia di mana kita hidup sekarang ini adalah seperti itu. Karena itu penting, sekalipun ancaman datang, maka tuh prinsip kebenaran itu harus tetap dipegang. Dan itu yang diajarkan oleh, yang disampaikan oleh Yesus kepada orang percaya dalam pelayanannya. Dan itu juga yang diharapkan untuk kita buktikan dalam perjalanan hidup. Dan pesan ketiga dari bagian ini, kalau dia bicara tentang perjuangan, bahwa harus berjuang untuk melewati pintu yang sesak, maka itu berarti pengorbanan. Kalau bicara pengorbanan untuk kondisi orang sekarang ini, itu berarti ini boleh baku hitung. Begitu kan? Ini boleh baku hitung. Kalau orang memberi, kalau orang mengambil bagian dalam tugas pelayanan, jangan pernah baku hitung. Karena yang orang lakukan itu adalah untuk Tuhan. Orang bukan melakukannya untuk jemaat. Kita bukan melakukannya untuk wanita kaum ibu, untuk komisi yang ada, tetapi kita melakukan untuk Tuhan. Karena itu jangan pernah baku hitung. Bab kalau bicara tentang berjuang seperti yang disampaikan bagian ini itu pengorbanan banyak. Berkorban dari segi materi, berkorban dari segi waktu, dan seterusnya. Yang dituntut Tuhan untuk kita buktikan. Tetapi bukan berarti bahwa pengorbanan ini harus mengorbankannya atau perjuangan ini harus mengorbankan yang lain. Tidak ada yang harus dikorbankan apalagi bagi kepentingan keluarga. Sebab banyak orang yang karena bicara pengorbanan biar tuh keluarga jadi korban asal tuh pelayanan jalan. Itu salah. Yesusnya tidak pernah mengajarkan seperti itu. Tetapi yang diajarkan adalah bagaimana orang bertindak bijak ketika orang melaksanakan tugas pelayanan sehingga tugas-tugas pelayanan tidak diabaikan karena perjuangan-perjuangan kita yang sangat luar biasa. Nah, saya percaya kita akan senantiasa diberkati Tuhan ketika kita mampu berupaya untuk melaksanakan tanggung jawab yang Tuhan percayakan kepada kita, khususnya dari bagian firman Tuhan yang disampaikan kepada kita dengan pesan-pesan untuk kita jalani dalam perjalanan hidup ke depan. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Saudara-saudaraku yang kekasih, ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita nyatakan syukur kita dengan memberi persembahan dan mari kita beri dengan sukacita, jangan dengan terpaksa. Sementara kita beri persembahan, kita lakukan betapa hatiku. Betapa hatiku
berterima kasih Yesus. Kau mengasihiku, Kau memilikiku. Hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku. Sebab aku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku. Terimalah Tuhan persembahanku. Pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Mari kita berdoa. Kami bersyukur dan memuji Engkau Tuhan atas kesempatan yang Kau berikan kepada kami sebagai wanita kaum ibu yang ada di Jemaat Zaitun Karombasan Rano Tanak Weru untuk boleh beribadah, sekalipun kami masih harus melaksanakannya di rumah kami masing-masing. Terima kasih Bapa untuk firman-Mu yang boleh mengingatkan dan memotivasi kami bagaimana kami harus hidup, bagaimana kami harus menjawab panggilan Tuhan untuk menikmati keselamatan yang Kau sediakan. Kami telah hidup dalam keselamatan yang Kau kerjakan, yang Kau anugerahkan. Tetapi Engkau menginginkan kami untuk terus berjuang agar di hari ketika Engkau datang kembali, kami semua masuk dalam hitungan orang-orang yang menikmati kehidupan bersama Engkau, yang duduk makan bersama Engkau di kerajaan-Mu. Besar harapan dan kerinduan kami Tuhan, karena itu kami terus berupaya untuk hidup dan membangun persekutuan di tengah kekurangan dan keterbatasan kami. Karena itu tolonglah kami Bapa, biar Engkau yang akan terus memampukan kami untuk menyaksikan karya selamat-Mu bagi dunia, termasuk bagi keluarga, bahkan orang-orang yang ada di sekitar kami. Kami berterima kasih karena tuntunan dan penyertaan Tuhan bagi Persekutuan Wanita Kaum Ibu Gereja Masehi Injili di Minahasa yang boleh merayakan hari ulang tahunnya yang ke-83. Terima kasih Tuhan, kami terus berdoa kiranya hikmat dan bijaksana terus Engkau anugerahkan bagi Komisi Wanita Kaum Ibu Sinode Gemim, Komisi Wanita Kaum Ibu Wilayah, bahkan Komisi Wanita Kaum Ibu Jemaat, dalam upaya-upaya mereka untuk melihat hal-hal yang baik yang harus diupayakan, mengisi program-program di tahun pelayanan yang dilaksanakan, apalagi dalam persiapan-persiapan untuk memasuki tahun pelayanan yang baru nanti. Memberkati kiranya UPK Wanita Kaum Ibu yang ada di Jemaat-Mu Zaitun Karombasan Rano Tanak Weru dari kolom 1 sampai kolom 22 yang terus berupaya untuk menjalankan tanggung jawab mereka, yang setia pada panggilan-Mu sekalipun menghadapi tantangan-tantangan di era pandemi COVID-19 ini. Dan karena itu Bapa, kami mohon tambahkan kiranya semangat, pelihara apa yang sudah mereka tunjukkan selama ini, dan biar kiranya apa yang mereka lakukan boleh menjadi berkat, boleh menjadi kesaksian bagi wanita kaum ibu yang dilayani di kolom masing-masing,
termasuk di dalamnya oleh Komisi Pelayanan Wanita Kaum Ibu Jemaat. Bapa di sorga, berkatilah kiranya kami di tengah tugas dan tanggung jawab kami di keluarga, dalam peran kami untuk menopang suami sebagai kepala keluarga, dalam peran kami untuk mendidik anak-anak kami, membimbing cucu-cucu kami, biar kami terus mengandalkan Engkau Tuhan, karena kami tidak mampu melakukan sesuatu tanpa Engkau, dan hanya dengan pertolongan Tuhan kami dapat melakukan semua tugas dan tanggung jawab kami. Tambah-tambahkan pada kami hikmat, karena kami butuh hikmat itu untuk dapat mengatur waktu dengan baik, sehingga semua tugas dan tanggung jawab yang dipercayakan kepada kami tidak akan ada yang terabaikan. Baik tugas dan tanggung jawab kami di tengah keluarga, sebagai istri bagi suami, sebagai ibu bagi anak-anak, tugas dan tanggung jawab pelayanan yang Tuhan percayakan kepada kami, tetapi juga tugas dan pekerjaan kami di luar rumah. Semua itu butuh hikmat untuk dapat mengatur waktu dengan bijak. Dan kami bersyukur karena selama ini Tuhan menganugerahkan itu menjadi bagian hidup kami. Sehingga lewat peran kami masing-masing, kami boleh menikmati kebahagiaan bersama dengan keluarga kami masing-masing. Tetapi juga kami boleh menjadi berkat dan kesaksian bagi ibu-ibu yang lain, bagi keluarga-keluarga yang lain, baik yang ada di sekitar kami, yang ada di jemaat kami, tetapi juga yang ada di berbagai tempat yang kami jumpai di waktu-waktu tertentu. Jagalah kiranya keluarga kami Bapa, suami kami, dalam tanggung jawab mereka sebagai kepala keluarga, dalam pekerjaan-pekerjaan yang mereka tekuni, Tuhan kiranya buat berhasil. Tapi juga Tuhan berkati anak-anak kami baik yang sudah bekerja maupun yang sedang berjuang untuk masa depan mereka, menghadapi tantangan-tantangan dan pergumulan-pergumulan di masa sekarang ini dengan berbagai bentuk kejahatan yang dapat mempengaruhi mereka. Tuhan, jangan kiranya Engkau biarkan. Pakailah kami sebagai orang tua, sebagai mama, sebagai papa mereka untuk dapat mengarahkan mereka dengan baik. Terima kasih Bapa di sorga, memberkati kiranya semua yang terlibat dalam pelayanan di saat ini, agar kami semakin hari semakin dimotivasi untuk melakukan yang terbaik, karena memahami ini tanggung jawab yang Tuhan percayakan kepada kami. Dan ketika kami melakukannya dengan baik, berkat-berkat Tuhan akan terus mengiringi perjalanan hidup kami. Jagalah kami semua dari wabah virus corona yang sampai saat ini membawa ketakutan dalam kehidupan kami, yang mengakibatkan kami harus membatasi berbagai hal termasuk dalam beribadah. Tuhan, kami semua rindu ini segera berlalu, tetapi semua bergantung padamu. Dan karena itu jangan biarkan kami terjangkit, tetapi buatlah kiranya kami terus waspada dengan menerapkan protokol kesehatan yang baik, sehingga kami mampu menghindar dari berbagai hal yang tidak kami kehendaki. Walaupun kami tahu sepenuhnya bahwa sumber hidup kami hanya Engkau Tuhan, tetapi Engkau memberi hikmat kepada pemerintah, tapi juga mereka yang bertugas di bidang kesehatan untuk menerapkan bagi masyarakat pada umumnya protokol kesehatan yang ada. Terima kasih Bapa, kami hendak menyerahkan kehidupan kami di hari ini, bahkan hari-hari ke depan dalam tangan Tuhan yang penuh kasih. Dengar dan sambut kiranya doa kami ini, permohonan dan ucapan syukur kami yang sudah kami sampaikan kepadamu hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami,
seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat diundang untuk berdiri. Nyanyian penutup kita, Istri yang Teramat Baik. Istri yang teramat baik, siapa yang mendapatnya? Dia jauh lebih berharga dari intan permata cerah. Kekuatan dipakainya, kemuliaan dipegang. Tidak ragu melangkah menuju ke masa depan. Jika dia berbicara bijaksana dan cerdas, dia pun berkata-kata penuh makna lembut dan tenang. Tatapannya berwibawa dan cekatan bekerja. Rumah tangga bahagia, suami memuji mesra. Istri yang baik itu mahkota yang terindah. Yang tidak baik bagai penyakit membusukkan tulang-tulang. Paras yang cantik hanya sesaat dan sia-sia, tetapi istri yang taat pada Tuhan akan selalu mendapat pujian. Istri yang baik itu mahkota yang terindah. Yang tidak baik bagai penyakit membusukkan tulang-tulang. Paras yang cantik hanya sesaat dan sia-sia, tetapi istri yang taat pada Tuhan akan selalu mendapat pujian. Terimalah berkat Tuhan, kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Silahkan duduk, demikian ibadah kita. Demikianlah ibadah kita di sore hari ini. Untuk itu atas nama seluruh wanita kaum ibu, Jemaat Gemim Saitun Karombasan Ranu Tanah Weru, dari kolom 1 sampai dengan kolom 22,
menyampaikan banyak terima kasih kepada Ibu Pendeta Jenny Tulengan, Sarjana Teologi, yang sudah menjadi berkat dalam ibadah syukur dalam memperingati HUT ke-83 wanita kaum ibu. Tuhan memberkati Ibu bersama dengan keluarga. Juga menyampaikan terima kasih kepada pianis, prokantor, editor di sore hari ini. Tuhan memberkati segala karya. Dan ibadah kita akan dilaksanakan di hari Natal. Sekali lagi kami menyampaikan terima kasih. Shalom, Tuhan memberkati.